Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Amma ba'd. Para salikin, para muridin rahimakumullah, mari kita melanjutkan ngaji kitab Maraqil Ubudiyah, syarah dari kitab Bidayatul Hidayah dari Imam Ghazali oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Kita mengangkut terhadap menahan, menjaga agar kita tidak takabur. Justru kita sebaiknya tawadhu di dalam segala hal. Untuk itu mari kita lanjutkan. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nawabihima bi ulumiyya fid darain. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ba'dhum bi syarhi wasiyati Syekh Al-Kamil Ibrahim Al-Muqtali, telah berkata di dalam kitabnya Al-Wasiyat oleh Al-Mabtuli. Al-Mabtuli ini salah satu dari sufi besar. Wa kamalu maqamit tawaddu'i la yahsulu illa bisudul abdi fin nafsihi. Beliau mengatakan wa kamalu maqamit tawaddu', jadi makom tertinggi yang dimiliki seseorang tawadhu, la yahsulu, dia tidak akan capai, illa bisuhudil abdi, kecuali dengan menyaksikan bahwa dirinya fi nafsihi annahu duna kulla ahadin minal muslimin, bahwa dirinya itu berada di bawah derajat orang lain. Artinya kalau kita ada syir di dalam hati kita merasa tinggi kepada orang lain, maka itu takabur. Tapi kalau melihat orang lain punya kelebihan, kita dalam posisi di bawahnya, itu tawadhu. Itu dari Syekh Al-Mabtuli. Wa annahu laysa 'ala wasil ardi ahadun aktsara 'isyan, dan tidak ada di atas permukaan bumi seorang yang lebih banyak isyan, dosanya, maksiatnya, kecuali diri kita. Jadi orang lain dianggap baik, kita itu banyak kekurangan, banyak isyan, maksiat, banyak dosa. Wala aqallu adaban wa haya'an minhu, dan tidak ada yang lebih sedikit tata krama dan sikap malunya dibandingkan dirinya. Jadi kita itu adalah banyak kekurangan. Ala sabil yakin, dan itu adalah secara jalan yakin, la ala sabil dzani, bukan secara jalan persangkaan. Maksud dari tadi, orang lain baik, kita kurang baik. Maksud kita banyak dosa, orang banyak amal, orang lain terhormat, kita adalah orang biasa, maka itu maksudnya agar mendorong kita lebih banyak amal baik, mendorong kita agar banyak amal-amal mahdhah kita kepada Allah, istighfar, sholawat, sholat malam dan sebagainya. Itu motivasi, dan ini adalah menjadi pendorong agar kita itu menjadi orang yang lebih baik. Begitu kita merasa baik, biasanya orang itu malas untuk beribadah, melecehkan orang lain. Kita lanjutkan. Wa qala al-mu'allif fa inna marra'an nafsu fawqa ahadin minal usyad, karena sesungguhnya siapa saja yang menganggap dirinya di atas dari orang-orang yang usatin. Loh, kamu kan banyak dosanya, aku kan banyak amalnya. Itu sudah mulai. Kalau sudah orang mengatakan, oh saya amal saya banyak,
Bapak Ibu sekalian, memang kita tahu amal kita itu sudah dicatat, mana yang hasanat, mana yang sayyiat. Memang kita dapat bocoran dari malaikat Raqib Atid, kamu yang masih banyak itu. Nah, itu bahayanya. Begitu kita tahu banyak amal kita, saat itu pula tergoda untuk maksiat. Alasannya neraca kita masih banyak baiknya. Jadi dengan demikian kita jangan merasa amal kita itu selalu pasti diterima. Belum tentu. Ala ghairi wajhi syukri lillahi ta'ala, bukan dengan jalan bersyukur pada Allah. Kalau Anda, kita semua merasa baik, merasa banyak amal, merasa banyak ibadahnya, nah, saat itu pula kita akan tergoda tidak mau bersyukur. Qad sara'a fi darajatil kibri, maka sungguh ia telah tercebur dalam derajat kesombongan yang tinggi. Orang-orang yang menganggap dirinya banyak amal, dirinya banyak sedekah, belum tentu terima juga, karena kita masih ada rasa takabur, riya, ujub terhadap amal kita. Wa qad asma'al arifun, maka telah bersepakat arifuna, orang ahli makrifat, bahwa amman indahu syai'un minal kibri, siapa saja yang pada dirinya terdapat secuil kesombongan, la yusihhu lahul mudawamatu ala dukhuli hadratillahi ta'ala abadan, maka tidak sah baginya melanggengkan untuk memasuki hadratillahi ta'ala. Begitu ada sombong, di situ juga Allah menolak. Na'udzubillah min dzalik. Bapak Ibu sekalian, moga-moga kita dijauhkan dari sikap sombong, ujub, ya, karena itu mempengaruhi diterima tidaknya amal-amal kita. Walau abadallahu ta'ala fid dhahiri ibadati tsaqalain intaha, walaupun beribadah kepada Allah itu secara lahiriah, ya, tsaqalain, lebih baik dari manusia dan jin yang lain, intaha, maka sudahlah. Ini intaha itu berarti kita sudah selesai bicara tentang takabur, substansi takabur dan tawadhu itu. Begitu kita baik, saat itulah kita takabur. Begitu kita melihat orang lain yang baik, kita bukan siapa-siapa, disitulah tawadhu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mari kita lanjutkan. Wa'lam anal insana lasta'adzim nafsahu, sungguh manusia tidak akan menganggap dirinya itu terhormat, illa wa ya'taqidu annala sifatum min sifatil kamalah, kecuali ia meyakini bahwa dirinya memiliki satu sifat dari berbagai sifat kesempurnaan, diniyatan al dunyawiyatan, secara agama dan duniawi. Begitu kita merasa baik dari urusan agama di dunia, ya, dan juga cara agama, maka saat itu pula kita disebut dengan takabur. Dan itu mohon kiranya kita jaga agar kita tidak takabur. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, para salikin rahimakumullah, mari kita lanjutkan. Mengapa orang itu takabur? Fa asbabul kibri sab'ah. Orang takabur biasanya bersumber dari 7 hal. Jin kita introspeksi, mana apakah kita ada unsur-unsur itu, biasanya itu sudah benih-benih takabur. Yang pertama al-ilmu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afatul ilmi khuyalaun. Yang pertama adalah ilmu. Penyakit ilmu adalah sombong. Oh, saya guru besar, Anda hanya S1. Oh, Anda nggak pernah kuliah, saya kan S7, S lilit, ya, kira-kira kan gitu ya, S3. Nah, itu sudah. Orang berilmu itu sangat gampang tergoda untuk takabur.
Wal ilmu haqiqiyu walladzi ya'riful insanu bi nafsihi wa rabbah. Ilmu yang hakiki adalah ilmu yang seseorang dapat mengenal dengan ilmunya itu siapa Tuhannya. Kira-kira ini ilmu yang menjadi dasar orang ma'rifatullah. Berarti ini adalah ma'rifatun nafs. Tahu diri kita, tahu siapa Allah. Wa khatarul khatimah, dan akan bahaya penghabisan usia kita. Tahu apa kita husnul khotimah atau su'ul khotimah. Kita jaga semoga kita husnul khotimah. Orang berilmu itu di situ, bukan berilmu itu mengagungkan pangkatnya, derajatnya, bukan. Tapi justru tahu siapa kita, di mana akhir hidup kita. Wa hujjatullahi 'alal ulama'i wa 'adma khatara ilmi, dan hujjah Allah atas para ulama dan besarnya bahayanya ilmu. Jadi berilmu itu juga godaannya berat, karena suka melecehkan orang lain. Wasani, dan yang kedua, al-amalul ibadah. Orang yang merasa amal dan ibadahnya besar, itu juga sebagai dasar benih-benih seseorang yang bertakabur. Fal ulama'u wa ubbatu fi afatil kibri ala salasi darajat. Para ulama telah bersepakat bahwa ahli ibadah dan ahli ilmu itu penyakit sombong yang terdiri dari 3 derajat. Derajat pertama, al-ula ayyakunal kibru mustakirun fi qalbih. Ya, keberadaan kesombongannya itu menetap di dalam hatinya. Yaron nafsahu khairon, melihat dirinya itu lebih baik min ghairihi, dari orang lain. Pokoknya aku itu ahli yang lain itu nggak ada yang ngalahkan saya. Itu sudah menetap di dalam hatinya. Maka orang itu derajat yang pertama. Ini sombongnya sombong. Illa annahu yastahidu wa tawaddu. Hanya saja ia berjuang keras, bersikap tawadhu. Wa yas'alu fi'la man yara ghayruhu khairan min nafsihi, dan melakukan perbuatan orang yang menganggap orang lebih baik daripada dirinya. Dia sadar di dalam hatinya, kemudian dia mencoba untuk bertawadhu. Dan wa hadza qad raha fi qalbi syajaratul kibri, dan orang ini sungguh telah mengakar kuat di dalam hatinya pohon kesombongannya. Angel, ya, sudah sulit, karena sudah dasarnya wong sombong itu memang sulit. Walakinnahu qata'a a'dhanaha bil kulliyatin, akan tadi ia telah memangkas dahan-dahan seluruhnya. Ya, dahan-dahannya itu mulai dipotong, baru dia bisa tawadhu. Dahan-dahannya itu apa? Dahannya itu adalah menyembunyikan amalnya, menganggap dirinya orang biasa, tidak ingin selalu di depan, tidak selalu ingin dipuja-puji bangsa, misalkan ya, puja-puji bangsa itu ya. Karena ada loh orang itu nggak mau datang kalau tidak duduknya di depan. Aku mau datang, tolong duduknya saya siapkan di depannya, saya baru datang. Itu bertakabur. Nah, itu dahan-dahan yang perlu untuk dipangkas agar kita tidak takabur. As-sani, yang kedua, ayyudhira dzalika ala af'alihi, menampakkan kesombongan pada perbuatannya. Fit tarofu'i fil majalis, ya ini mulai ya, dia meninggikan derajatnya di majelis-majelis pertemuan. Nanti saya datang. Nah, begitu saya datang, sebelum mulai orang berdiri kalau saya datang. Tolong upayakan. Ada loh itu yang pakai ilmu manajerial branding itu, biar jadi tokoh, seakan-akan tokoh, kemudian dia dielu-elukan. Wattaqadufil akron, dan dia mengedepankan dirinya di atas rekan-rekan yang lain. Wah, saya lebih mulia karena itu duduk saya di depan.
wa idharil inkari ala may yaksuru fi haqqihi, dan menampakkan ketidaksukaannya pada orang yang tidak levelnya fi haqqihi, di dalam yang memenuhi haknya, levelnya. Saya nggak mau ya duduknya nanti di depan bersama orang-orang umum, saya harus dengan tokoh-tokohnya. Udah sombong. Wa adna dzalika fi alimi ayyu sya'ira khaddahu linnas, dan kesombongan yang berendah bagi seorang alim adalah memalingkan pipinya pada orang lain, melengos. Ya, ada orang tokoh, padahal diri kita itu setengah tokoh. Ada orang itu datang, kita kan kalah cahayanya, kemudian melengos kepada orang itu juga takabur. Ya, ka'annahu mu'ridun anhum, seakan-akan ia berpaling dari mereka. Wa fil abid ayyak basa wajhahu, dan bagi ahli ibadah adalah ia memberengutkan wajahnya. Nggak seneng ada orang lebih ahli ibadah kecuali diri kita, itu nggak seneng. Seakan-akan kita yang paling, nah itu juga nggak boleh. Karena mutanazzihu anin nasi mustaqdirul lahum, seakan-akan ia membersihkan dirinya dari orang lain dan dia tidak suka atau jijik kepada orang lain. Aku yang paling suci, aku yang paling hebat, yang lain biasa. Au adzabanu alaihim, atau marah terhadap mereka. Sana, bukan kelasmu, duduk di sini. Kadang-kadang kan ada suatu, kamu siapa? Saya sana. Astagfirullahaladzim. Kalau masih ada orang seperti itu, berarti orang takabur. Watsalitsatu, dan yang ketiga adalah ayyudhira kibra ala lisanih, yang menambahkan ucapannya yang sangat menghardik tadi, hatta yad'uhu ila da'wa wal munakharati wa tazkiyatin nafs, hingga menyombongkan dirinya atas pengakuan dan keangkuhan dirinya yang paling suci. Ini adalah banyak yang kita masih dapati. Orang-orang di dalam satu majelis menghardik orang dan tidak melihat pada tempatnya. Kana yakul abidul ghairi man huwa wa ma amalhu wa min aina juhdu. Sambil berkata, kamu siapa, mana amalmu, mana sikap zuhudmu, kamu tidak pas di sini. Wa yakulu inni lam mundu kada wa kada wala anamul lail, dan dia berkata, sesungguhnya saya tidak makan semenjak hari ini, hari itu, dan saya tidak tidur malam hari. Itu juga nggak boleh menceritakan amalannya. Oh, saya semalam nggak tidur, zikir, sholatnya nggak boleh. Maka dengan demikian ini ciri-ciri dari orang yang takabur dari sifat amal dan ibadahnya. Seperti orang alim mengatakan begini, ana muntafanninu fil ulumi wa mutali'un ala hakikin, saya telah mengkaji tentang berbagai macam ilmu-ilmu dan menelaah terhadap hakikat. Wa ra'aitu minna syukhuhi fulanun wa fulanun, dan di dalam hal tertentu saya berjumpa, bermimpi ketemu syekh ini, syekh itu, syekh itu. Banyak itu untuk menjual dirinya seakan-akan punya karomah, sehingga dia menceritakan, saya mimpi ditemuin oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Bahauddin Naqsyabandi, Syekh Sadili dan sebagainya, untuk menunjukkan dia karomah. Ini adalah takabur, hanya untuk dirinya dianggap orang yang punya karomah. Waman anta ma fadluka, sedangkan kamu siapa? Kamu kan tidak bisa ketemu dengan Nabi Khidir. Nah, itu kan banyak kan seperti itu. Nah, ini diceritakan berarti dia, saya yakin bohong, dan itu adalah menunjukkan kesombongannya. Waman lakita waman ladzi samita minal hadis, dan siapa yang telah kamu jumpai dan kamu telah merewatkan kepada apa saja, ahli apa saja, minal hadisi, dari hadis-hadis itu. Jadi ini contoh
penyakitnya, ujiannya bagi orang yang ahlul amal wa ahlul ibadah biasanya seperti itu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mohon maaf ya kalau saya ada kesalahan membahas ini, membaca kitab ini. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, setelah yang pertama ilmu, yang kedua adalah ibadah dan amal, maka yang ketiga wasababut tsalitsu an-nasab. Mohon maaf, yang ketiga yang membuat diri seseorang sombong adalah nasab. Falladzi lau nasabun syarif, saya ini adalah keturunan dari syarif, di dalam diri saya mengalir titik-titik. Nah, itu sudah sombong. Tidak boleh. Di dalam kitab ini tidak boleh. Yastahkiru man laisa lahu dzalikan nasab. Ia akan meremehkan orang yang tidak ada garis keturunan. Kamu kan pribumi, kamu kan Nusantara. Nggak boleh. Bukan itu di hadapan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Bukan nasab. Bukan nasab. Bukan. Wa in kana arfa'a min amal wa ilman. Sedangkan orang itu sesungguhnya lebih luhur darinya dari sisi amal wa ilman dan ilmunya. Masih kita lihat 70 kiai kalah dengan satu keturunan, nggak boleh. Ini adalah orang yang sombong dan ini bukan akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, warrabiul jamal, dan yang keempat adalah kecantikan dan ketampanan. Bapak Ibu sekalian yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng jangan sombong. Ya, wadzalika atharu ma yajri bainan nas, dan itu dia lebih sombongkan karena lebih baik dari kalangan sesamanya. Yang paling cantik di kelas itu dulu itu. Tapi si itu mengaku dirinya cantik, oh sombong. Kalau dirinya cantik, mengaku cantik, belum tentu cantik. Yang ganteng belum tentu ganteng. Ya, wayat udzalika ilal ghibati wa dzikri uyunin nas, dan dia mendorong mengunjingkan terhadap kecantikannya serta kejelekan-kejelekan orang lain. Ini adalah apa? Itu adalah orang yang sombong. Yang kelima, almal, punya harta itu juga sumber kesombongan. Wala dikajir bainal muluki fil khazaniihim, dan dia selalu bersombong karena dia merasa muluk, dia merasa tokoh fi khazainihim dalam perbendaharaannya, mobilnya, pakaiannya, apalagi kendaraannya, rumahnya, ya. Wa banatujari fi badhaihim, dan biasanya bersombong-sombong dalam hal di hadapan orang yang tijar. Siapa sih orang yang terkaya di Indonesia sekarang? Oh, udah sombong. Wa banatahakihim fi ardihim wa bana mutajallimina fi libasihim. Kemudian dia adalah pemimpin-pemimpin yang mempunyai tanah di wilayah, dan dia juga bicara tentang libasihim, pakaiannya mereknya apa, wa khuyulihim, dan berapa kuda-kudanya yang ada, wa marokibhim, dan kendaraannya apa, itu disombongkan. Kamu kan ya dulu itu ada apa ya, adalah pokoknya kendaraannya biasa, kemudian dinyek. Nah, itu nggak boleh. Apapun kita syukuri, apapun yang kita miliki. Nah, yang keenam, wasadis al-quwah wa takabburu biha ala ahli dhaif. Keenam adalah sikap sombong dari orang yang kuat badannya, kekuatannya kepada orang-orang yang lemah. Ini juga nggak boleh. Justru orang yang kuat membantu kepada orang yang lemah, bukan untuk disombongkan. Nah, yang terakhir adalah yang ketujuh,
Yang ketujuh yang bisa menyebabkan seseorang itu adalah sombong adalah as-sabi'u atba'u wat talamidatu wal aqarib. Banyak-banyakan pengikut, murid dan kerabat. Loh, kamu itu kan pesantren, kamu itu muridnya hanya sandil yang bisa dihitung. Lah aku itu pesantren gede, pesantren yang muridnya puluhan ribu, saya lebih dulu berdiri. Udah. Ini juga sebagai sumber kesombongan, yaitu banyak-banyakan murid, banyak-banyakan pengikut dan kerabat. Wa yajri dzalika bainal muluki fil mukatharati bil junud, dan biasa hal ini dilakukan di kalangan orang yang banyak-banyak tentang junud, bala tentaranya. Siapa yang paling banyak? Wa bainal ulama'i fil mukathratil bil mustastafidin, dari kalangan ulama dalam hal banyak-banyakan siapa yang menjadi muridnya. Mukathrati bil mustafidin, murid saya banyak, Anda kan masih baru memulai gitu. Nah itu nggak boleh. Nah fakullu, maka setiap sesuatu, ini sudah ada kesimpulan, ma huwa nikmatun wa amkana ayyu'ta qada kamalan, sesuatu yang merupakan kenikmatan dan menunjukkan untuk diyakini adalah sebuah kesempurnaan, ayyuk taqoda kamalan, kalau dirinya sudah mengatakan kamal, sempurna, dan nikmat sudah sangat banyak dan dia merasa sempurna, wa illam yakun fin nafil kamalan, meskipun dirinya itu hakikatnya tidak ada manusia yang sempurna, amkana an yatakabbaru bihi, adalah memungkinkan untuk seseorang bersikap sombong dirinya itu. Jadi jangan merasa diri kita itu sempurna, jangan merasa diri kita itu hebat di hadapan orang lain. Hatta annal fasik qad yaftakhiru bi kasratil fujur wa binisyan, hingga orang itu fasik dan dapat dirinya itu banyaknya fujur, kesesatan, kebejatan, bin niswanin, dan dia bisa jadi melakukan terhadap sesuatu lawan jenisnya itu. Kalau orang sudah merasa takabur kan gitu. Wa takabbaru fihi lidzannihi, dan yang menyombongkan dengan dirinya atas prasangka dirinya anna dzalika kamalun, bahwa dirinya itu kamal, sempurna. Oh, itu perempuan itu, cewek itu saya senyumin aja nanti ikut saya kok. Atau sebaliknya, cewek, wah gampang itu, nanti saya senyumin, semar mesem aja nanti sudah katut dengan saya. Itu juga nggak boleh. Ya, wa in kana mukhti'an fihi, dan meskipun ia sebagai orang yang berdosa atas perbuatan itu. Jadi Bapak sekalian, kita jaga betul 7 hal inilah yang menjadikan seorang sombong. Moga-moga kita tidak menjadi orang sombong. Karena sombong itu adalah jubahnya Allah, dan untuk itu kita tidak pantas memakai jubah Allah tersebut. Demikian, terima kasih. Maka penyakit hati pada hari ini kita sudahi, dan ini sudah kita mulai sejak bulan Ramadan kemarin. Bicaranya di dalam kitab ini mengambil bab yang berkontestasi atau yang berkonsentrasi masalah-masalah penyakit hati, dan ini yang harus kita obati. Caranya banyak berpikir, istighfar itu. Dan itu menjadikan kita lebih tawadhu. Demikian, terima kasih Bapak sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Akhirul kalam, al'afu minkum, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.